Shalom saudara semua yang terkasih. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang peran Musa dalam karya pembebasan Allah atas Israel dari tanah Mesir. Pokok-pokok pembahasan kami ialah yang pertama tentang asal-usul Musa, yang kedua tentang keberadaan Musa di Midian, yang ketiga tentang pemanggilan Allah yang dibagi menjadi dua. Yang pertama pengungkapan nama Allah, dan yang kedua mengapa ia dikenal sebagai nabi, dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh perempuan dalam kehidupan Musa. Secara garis besar, kitab Keluaran adalah kitab kedua dalam Pentateuk, menyajikan sejarah Israel yang menyusul masa keberuntungan, yaitu waktu Yusuf memegang tampuk pemerintahan Mesir. Kitab Keluaran mencatat kedua puncak masa jaya Israel, yaitu pembebasan dari tanah Mesir dan pemberian Taurat. Sesudah itu, peristiwa yang dicatat dalam kitab Keluaran menduduki tempat sentral dalam penyataan diri Allah kepada umatnya, tidak hanya di bawah perjanjian lama, tapi juga di bawah perjanjian baru. Karena domba Paskah menjadi lambang dari korban Tuhan Yesus, dan pesta Hari Raya Paskah menjadi dasar dari perjamuan kudus, peringatan penebusan umat Kristiani. Tema utama Keluaran adalah peristiwa yang mendahului dan menyusul keberangkatan Israel dari tanah Mesir. Kerangka kronologisnya hanya diberikan secara umum, selaras dengan cara orang Ibrani melihat sejarah, yaitu sebagai deretan peristiwa, bukan sebagai deretan tanggal. Kitab Keluaran dimulai dengan catatan ringkasan tentang keturunan Israel sebagai jembatan peralihan dari kejadian, lalu mencatat keresahan yang timbul pada pihak Mesir melihat laju pertumbuhan orang Israel yang begitu besar, dan mereka menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Untuk menghadapinya dikeluarkan dua ketetapan, bahkan mungkin ada 3 ketetapan. Yang pertama, membebankan kepada orang Israel kerja paksa, diawasi oleh mandor-mandor orang Mesir. Yang kedua, kelihatannya bertujuan untuk memperberat perbudakan yang begitu tajam, sekaligus memeras tenaga dan waktu untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang lain. Dan yang ketiga, bertujuan mencegah pertumbuhan jumlah bangsa Israel selanjutnya dengan membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Bayi laki-laki dijadikan sasaran karena dianggap kelak akan bangkit dan menjadi pemberontak. Ketetapan ketiga ini yang melatar belakangi kelahiran Musa dan dibesarkannya dia di istana Firaun dan menjadi tokoh besar kedua dalam sejarah Israel. Asal-usul Musa. Siapa itu Musa? Yang kita semua ketahui, Musa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Oleh sebab itu, pada pokok pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas asal-usul dari Musa. Mari kita simak pembahasan ini, merupakan pembahasan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 1 hingga pasalnya yang ketiga. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Karena pada masa pemerintahan Firaun saat itu, anak laki-laki Ibrani harus dibunuh. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Untuk menyelamatkan putranya dari maklumat Firaun, maka ibunya mengambil sebuah peti pandan yang dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Kemudian setelah itu diletakkannya bayi itu di dalam peti tersebut, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maka tidak lama kemudian datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti itu di tengah-tengah teberau. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah bayi ini orang Ibrani." Dengan hati-hati, Miriam muncul lalu mengusulkan untuk mencari inang penyusu bagi bayi itu,
dan kepada putri Firaun berkata, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Jawab putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu untuk memanggil inang penyusu untuk bayi itu. Dan yang sebenarnya dipanggil adalah ibu dari bayi itu sendiri. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya, dan dengan demikian selamatlah jiwa Musa. Ketika anak itu besar, dibawanyalah anak itu kembali ke putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya, lalu menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-10. Mencatat dan menamainya Moshe, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya." Meis Yitihu dari air. Musa dari suku Lewi. Kehat dan kaum atau keluarga Amram. Keluaran pasal 6 ayat 16. Bahwa dia keturunan yang agak jauh, bukan langsung dari Amram dan Yokebed. Pada waktu itu, Musa mendapati seorang Mesir memukuli seorang Ibrani. Musa sangat prihatin karena salah satu saudaranya dipukul. Karena tidak ada orang lain di situ, Musa lalu memukuli orang Mesir yang adalah seorang mandor itu hingga mati. Kemudian dia menutupinya dengan pasir. Keesokan harinya, Musa mendapati 2 orang Ibrani sedang berkelahi. Musa lalu bertanya kepada salah satu dari mereka, "Mengapakah engkau memukuli temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya berita itu sudah sampai kepada Firaun. Demi keselamatan Musa, Musa pun melarikan diri ke arah timur, menyeberangi perbatasan menuju ke Midian. Di sana, ia duduk di tepi sebuah sumur. Kemudian datanglah 7 anak perempuan dari imam di negeri Midian itu, dan imam itu bernama Reuel atau Yitro. Mereka datang menimba air dan memberi minum kambing domba ayahnya. Kemudian datanglah gembala-gembala dan mengusir ke-7 perempuan itu. Tapi Musa berdiri dan menolong mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel ayah mereka, mereka pun menceritakan apa yang terjadi terhadap mereka. Kemudian Reuel berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah dia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa lalu bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberinya Reuelah Sipora sebagai istri. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Musa menamainya Gersom, yang artinya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Sementara Musa menggembalakan domba-domba Yitro, ayah mertuanya itu, Yitro memberikan kepadanya pengetahuan tentang daerah Sinai dan Midian, yang kemudian hari tak ternilai harganya baginya. Firaun silih berganti naik tahta, tapi orang Israel terus diharuskan untuk kerja paksa. Panggilan Musa, pengungkapan nama Allah. Pada suatu hari, Musa mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro ke gunung Allah atau gunung Horeb. Lalu Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk lidah api yang membakar semak berduri. Namun semak tersebut tidak termakan dengan lidah api. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Aku telah melihat kesengsaraan umatku Israel di tanah Mesir. Jadi sekarang pergilah engkau, bawalah bangsaku keluar dari tempat perbudakan itu." Tetapi Musa menjawab, "Siapakah aku ini sehingga engkau menyuruh menghadap Firaun?" Lalu Allah berfirman kepadanya, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari bangsa itu, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.
Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Ulangan pasal 18 ayat 15, kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah." Memang Musa juga sempat keberatan dengan amanat yang Allah berikan kepadanya ini. Tetapi Allah berfirman kepada Musa bahwa Allah akan selalu menyertai Musa dalam menjalankan amanat itu. Tidak ia jalani dengan mulus, karena terkadang bangsa Israel mengeluh dan bersungut-sungut saat diperhadapkan dengan hal yang sulit dalam perjalanan mereka. Musa terus menyampaikan apa yang selalu dikeluhkan bangsa Israel kepada Allah, sehingga dengan hikmat Allah mereka mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam Musa menuntun bangsa Israel, Musa tidak berhasil mengantar bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan Allah, karena sebelum sampai ke negeri itu, tentunya di Gunung Nebo, tanah Moab. Ulangan pasal 34 ayat 1-5. Musa mati pada umur yang ke-120 tahun. Kemudian tugas Musa untuk memimpin bangsa Israel digantikan oleh Yosua. Ulangan pasal 34 ayat 9. D. Panggilan Musa, mengapa ia dikenal sebagai nabi? Arti kata nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah, khususnya para nabi Israel. Mengapa Musa dikenal sebagai seorang nabi? Karena Musa adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan seterusnya sampai perbatasan tanah Kanaan. Selain itu, Musa juga memiliki tugas sebagai nabi, yaitu sebagai berikut. Tugas Musa sebagai nabi ialah: pertama, menjadi pemimpin itu terbukti saat dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Kedua, sebagai nabi dan pemberi hukum, yaitu sebagai yang paling unggul menerapkan dan mengajarkan kehendak Allah, perintah-perintahnya, kodratnya, dan dengan sifat itu, demikian Musa lah yang secara khas merupakan teladan dari semua nabi. Dan yang ketiga, sebagai penulis. Tokoh-tokoh perempuan dalam kehidupan Musa. Kehidupan pribadi Musa tercatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Musa, sekalipun dikenal sebagai orang yang besar, sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menuntun Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa juga memiliki kehidupan pribadi. Adapun tokoh-tokoh perempuan yang selalu bersama-sama dengan Musa, siapa sajakah mereka? Mari kita lihat. 1. Yochebed. Bilangan 26 ayat 59. Yochebed adalah ibu kandung dari Musa. Dia adalah seorang perempuan Lewi dan dia kawin dengan Amram, seorang laki-laki Lewi. Dari hasil perkawinan mereka, terlahirlah Harun, Musa, dan Miriam, yang adalah saudara perempuan mereka saat Musa diangkat oleh putri Firaun. Yochebed yang bertugas untuk merawat Musa. Yang kedua, Miriam. Bilangan 26 ayat 59. Miriam adalah kakak kandung dari Musa. Miriam adalah seorang yang sigap dan bijak. Ia mewujudkan Amsal 31 ayat 17 tentang perempuan yang bijak. Dia menjadi salah satu tokoh yang penting karena kesigapannya mewujudkan kehendak Allah bagi pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Yang ketiga, Rahuela Sipora. Keluaran 2 ayat 21. Rahuela Sipora adalah seorang anak perempuan dari imam di Midian yang bernama, dia termasuk salah satu anak dari 7 orang bersaudara. Di sini kita akan bicara secara garis besarnya saja. Ayahnya memberikan dia kepada Musa dan kemudian dia menjadi istri dari Musa. Dari hasil perkawinan itu, lahirlah anak laki-laki mereka dan Musa menamainya Gersom sebab katanya, "Aku telah menjadi pendatang di negeri asing." Yang keempat, putri Firaun. Keluaran 2 ayat 10. Putri Firaun adalah putri ada Raja Firaun. Putri Firaun adalah ibu angkat dari Musa. Saat dia ingin mandi ke sungai Nil,
dia menemukan bayi Musa di tengah-tengah teberau. Setelah diangkatnya bayi itu, dia menamainya Musa, sebab katanya, "Aku telah mengambilnya dari air."